Pak Harun menekan tombol kunci di pagar besi tempah. Pagar itu terbuka pelan, otomatis, seolah menyambut keputusannya untuk menyerahkan seluruh rumah warisan kepada Bayu dan Maya. Sejak saat itu, ia memang sudah memutuskan untuk menjadi tamu di rumah anak sulungnya. Namun sore itu, di teras marmer yang luas, hati Pak Harun justru terasa lebih sesak daripada saat ia masih menghuni kubuk reotnya dulu. Teras yang seharusnya menjadi tempatnya menikmati senja di usia senja, kini terasa asing, sunyi, dan dingin. Ia duduk di kursi rotan mahal pemberian Maya, kursi yang terlalu kaku dan tidak nyaman. Rumah ini memang megah, bisik Pak Harun pada angin. Matanya menatap halaman yang ditata rapi bak taman hotel bintang 5. Tapi kenapa di sini tidak ada aroma tanah dan bunga kenangan seperti di rumah lama? Ia merindukan bau keringat Risa dan Bima saat mereka bergotong royang membetulkan genteng bocor, atau suara tawa Citra saat masih kecil. Di sini, yang ada hanya keheningan. Bayu dan Maya selalu sibuk, tenggelam dalam urusan kantor yang tak ada habisnya. Saat mereka pulang, interaksi mereka dengannya hanyalah pertanyaan formal seputar makan atau kesehatan, seperti kepada seorang pengasuh bayaran, bukan ayah kandung. Seringkali ia mencoba bersikap riang, menceritakan kisah lama, atau sekadar bertanya tentang pekerjaan Bayu. Tapi raut wajah Bayu yang lelah dan tatapan Maya yang datar selalu menghentikannya. Tatapan itu seolah berkata, "Cukup ayah, jangan ganggu." Rasa hampa itu terus menusuk, menciptakan jurang lebar antara dirinya dan kemewahan yang mengelilingi. Ia mendapati dirinya sering menghabiskan waktu di kamar kecilnya, kamar tamu yang disiapkan untuknya, yang meski bersih, terasa seperti ruang isolasi. Mungkin memang begini hidup orang sukses. Ia mencoba menghibur diri. Mereka punya prioritas yang lebih besar. Pak Harun bangkit dan berjalan ke jendela besar ruang tamu. Di sana, ia melihat Maya sedang sibuk berbicara serius dengan Bayu, menggunakan bahasa asing yang tak ia pahami. Wajah Maya terlihat tegang. Sekilas pandangan Maya bertemu dengan Pak Harun. Bukan senyum yang ia dapat, melainkan ekspresi kaget yang buru-buru ia tutupi. Maya segera menghampirinya, tersenyum formal, lalu berkata dengan nada yang sangat sopan tapi menusuk. "Ayah, kalau tidak ada keperluan, lebih baik ayah istirahat saja di kamar. Pembicaraan kami ini sangat penting dan bersifat pribadi. Khawatir mengganggu ketenangan ayah." Kalimat itu, yang terdengar seperti sebuah perhatian, sesungguhnya adalah perintah halus yang meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya. Pak Harun mengangguk pelan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membalikkan badan dan kembali ke kamarnya, mengunci pintu. Malam itu, di dalam kamar yang sepi, Pak Harun memeluk bantalnya erat-erat. Ia tidak tahu apakah ia merasa sedih karena diusir secara halus, atau karena menyadari bahwa di rumah mewah ini, ia telah menjadi tamu yang tidak diundang. Malam itu, di dalam kamar yang sepi, Pak Harun memeluk bantalnya erat-erat. Ia tidak tahu apakah ia merasa sedih karena diusir secara halus, atau karena menyadari bahwa di rumah mewah ini, ia telah menjadi tamu yang tidak diundang. Keesokan harinya, suasana semakin terasa mencekik. Pak Harun mencoba menghilangkan kesepian dengan cara yang paling ia bisa, menyibukkan diri. Ia melihat halaman depan, terpikir untuk menyiram bunga atau sekadar memotong ranting pohon. Namun sebelum ia sempat menyentuh selang air, Maya muncul dengan wajah yang ramah, namun sorot matanya dingin. "Ayah," sapa Maya dengan suara yang manis berlebihan. "Saya minta tolong ya, karpet di ruang tamu itu sangat mahal, baru kami datangkan dari luar negeri. Tolong jangan sentuh karpet baru itu dengan sandal atau sepatu yang kotor ya, takut kuman." Pak Harun menelan ludah. Ia hanya mengenakan sandal kamar yang bersih, tetapi ia mengangguk. "Tentu nak, ayah mengerti." Beberapa jam kemudian saat Pak Harun merasa lapar, ia berniat mengambil air minum di kulkas utama. Dapur itu luar biasa mewah, semua peralatan berkilauan. Namun baru saja ia membuka kulkas, Maya sudah berdiri di belakangnya. "Ayah," katanya lagi, kali ini nadanya lebih tegas, meski tetap diselimuti bahasa sopan. "Kulkas itu khusus untuk bahan masakan penting kami. Sudah kami siapkan kulkas kecil di pojok sana, di dekat ruang cuci, untuk keperluan ayah.
Di situ ada air mineral dan makanan ringan yang ayah suka. Lebih baik begitu, agar ayah tidak perlu repot bolak-balik ke sini. Pak Harun menoleh. Memang ada kulkas kecil di pojokan, tersembunyi. Rasanya seperti ia diminta untuk tidak mengotori kemewahan yang ada. Hatinya mencelos. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang diceramahi tentang etika, padahal ia adalah kepala keluarga yang menyerahkan segalanya. Ia memilih diam. Ia mengambil botol air dari kulkas kecil itu, meneguknya perlahan. Ia mulai makan sendirian di meja kecil dapur, menjauh dari meja makan besar yang selalu kosong dan hanya digunakan saat ada tamu penting. Terkadang, saat ia melihat Bayu dan Maya makan bersama di meja itu, meskipun hanya berdua, Pak Harun merasakan sebuah lubang di dadanya. Ia tidak iri pada kekayaan mereka, tapi ia rindu saat Bayu kecil duduk di sampingnya, berebut lauk pauk sederhana. Semua ucapan Maya terdengar sopan dan beretika. Ia tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, tapi justru kesopanan yang dingin itu yang terasa lebih menyakitkan, karena maknanya jelas. Ayah harus tahu diri, ayah harus dibatasi. Pak Harun mulai memaklumi. Ia berusaha keras menerima perlakuan ini sebagai bagian dari aturan rumah tangga modern yang serba teratur. Ia mulai terbiasa makan di dapur kecil, terbiasa berjalan memutari karpet mahal, dan terbiasa berdiam diri di kamar. Ya sudahlah Harun, bisiknya kepada dirinya sendiri di depan cermin. Mungkin memang ini caranya anakmu menjagamu agar tidak repot. Namun di lubuk hati terdalam, ia tahu ini bukan tentang repot atau tidak. Ini tentang sebuah keretakan. Keretakan itu mulai membesar, dan ia takut suatu malam ia akan mendengar sebuah bisikan di balik pintu kaca yang akan memastikan keretakan itu. Malam itu, Pak Harun mulai merasa tidak enak badan. Ia sudah mencoba menenangkan diri, tetapi ia tahu ini bukan tentang repot atau tidak. Ini tentang sebuah keretakan. Keretakan itu mulai membesar, dan ia takut suatu malam ia akan mendengar sebuah bisikan di balik pintu kaca yang akan memastikan keretakan itu. Sore itu, mendadak ada suara yang memecah keheningan rumah megah itu. Suara tawa yang familiar. "Ayah, kami datang." "Risa." Pak Harun buru-buru keluar kamar. Wajahnya langsung berseri-seri. Risa dan Bima, menantunya yang berhati emas, berdiri di ruang tamu sederhana mereka, membawa rantang berisi masakan rumahan kesukaan Pak Harun, sayur asam dan ikan asin. Sambutan dingin Bayu dan Maya segera terasa. Bayu hanya mengangguk canggung, sementara Maya tersenyum kaku. "Wah, Risa dan Bima, terima kasih sudah mampir, tapi ayah baru saja makan siang yang disiapkan oleh koki kami loh." Risa tidak gentar. "Tidak apa-apa Kak Maya, ayah pasti rindu masakan ibu." Risa dan Bima langsung mengeluarkan alas duduk di teras samping, jauh dari karpet mahal. Mereka berbagi makanan sederhana dengan Pak Harun, menciptakan momen kehangatan yang sudah lama hilang. Pak Harun merasa jiwanya terisi kembali. "Ayah sehat kan? Kenapa akhir-akhir ini sulit dihubungi?" tanya Risa khawatir. "Sehat nak, ayah hanya sedang menikmati ketenangan di sini," jawab Pak Harun sambil tersenyum, menyembunyikan kebenaran tentang aturan telepon di rumah Bayu. Setelah Risa dan Bima pulang, rumah kembali senyap. Pak Harun membawa sisa kebahagiaan itu ke dalam kamar. Namun menjelang tengah malam, ketika semua lampu sudah dimatikan, Pak Harun merasa haus. Ia keluar kamar dengan hati-hati. Saat melewati ruang kerja Bayu, ruangan yang dibatasi oleh pintu kaca tebal, ia melihat Bayu dan Maya masih terjaga di dalam, sedang berbicara serius. Pak Harun hendak mundur, tapi ia mendengar suara Maya meninggi, menembus pintu kaca yang tidak tertutup rapat. "Aku sudah bilang mas, kehadiran ayah itu mengganggu. Klien kita datang besok. Aku tidak mau melihat ayah mondar-mandir di sini seperti..." Maya berhenti sebentar, mencari kata yang tepat. "Seperti beban." Jantung Pak Harun seakan berhenti berdetak. Ia berpegangan pada dinding. Bayu terdengar membela diri dengan nada pelan. "Maya, dia ayahku. Dia baru saja memberikan rumah ini sepenuhnya kepada kita." "Justru itu,
Dia sudah memberi warisan, seharusnya dia mengerti diri sendiri. Kapan ayah akan mengerti diri sendiri, Mas? Kita butuh citra sempurna di mata klien, bukan ayah yang hanya bisa duduk diam dan membuat suasana tidak nyaman. Maya menekan setiap kata. Kata-kata itu menusuk Pak Harun lebih tajam daripada pisau manapun. Bukan hinaan langsung, tapi pengakuan pahit bahwa di mata anak dan menantunya, kehadirannya adalah beban, penghalang, dan sumber ketidaknyamanan. Ia bukan lagi ayah, melainkan masalah yang harus disingkirkan. Air mata Pak Harun mengalir. Ia cepat-cepat kembali ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Ia menangis tanpa suara di atas bantal, mencoba menahan isak tangis agar tidak terdengar. Keretakan di hatinya kini menjadi jurang yang dalam. Ia menyadari rumah yang dibangun di atas warisan itu telah menjadi sangkar emas yang meracuninya. Ia tahu ada sesuatu yang harus berubah. Ia tidak bisa terus berpura-pura baik-baik saja di rumah yang terasa seperti neraka. Air mata Pak Harun mengalir. Ia cepat-cepat kembali ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Ia menangis tanpa suara di atas bantal, mencoba menahan isak tangis agar tidak terdengar. Keretakan di hatinya kini menjadi jurang yang dalam. Ia menyadari rumah yang dibangun di atas warisan itu telah menjadi sangkar emas yang meracuninya. Ia tahu ada sesuatu yang harus berubah. Ia tidak bisa terus berpura-pura baik-baik saja di rumah yang terasa seperti neraka. Pagi harinya, Bayu dan Maya sudah pergi bekerja sebelum Pak Harun bangun. Di atas meja nakas, Pak Harun menemukan selembar kertas tebal yang dilipat rapi. Di atasnya ada catatan kecil tulisan tangan Maya. Untuk kebaikan bersama, Ayah. Ini berarti Risa, putri satu-satunya yang masih memberinya kehangatan, kini akan diusir secara resmi. Ia tak habis pikir. Sebuah rumah yang merupakan hasil keringatnya, kini dipenuhi oleh batasan-batasan yang menghilangkan kebebasannya sebagai manusia, sebagai ayah. Martabat Pak Harun terasa diinjak-injak hingga ke dasar. Jika sebelumnya perlakuan buruk itu berupa bisikan dan sindiran halus, kini ia berhadapan dengan aturan tertulis yang membatasinya. Ia merasa tidak dihormati sama sekali. Kertas itu seperti surat penggusuran halus dari kehidupan anaknya sendiri. Amarah kecil muncul, diikuti oleh rasa sedih yang tak terperikan. Pak Harun mengepalkan tangan. Ingin sekali ia merobek kertas itu dan membanting pintu kamar. Namun ia teringat wajah lelah Bayu. Ia kembali menghela napas panjang. Aku tidak boleh membuat keributan. Aku tidak boleh merusak citra anakku, pikirnya. Ia memutuskan untuk menurut, menahan sakit hati demi ketenangan Bayu. Ia meremas kertas itu pelan, lalu merapikannya kembali dan menyimpannya di laci. Seperti rahasia menyakitkan yang harus ia tanggung sendiri. Siang hari, Risa menelpon. Ayah, aku mau bawakan kue kesukaan ayah sore ini. Bima sudah libur. Kami bisa lama di sana. Pak Harun membeku. Bagaimana ia harus menjelaskan larangan ini kepada Risa, yang selalu berbakti. Dengan suara yang berusaha dibuat ceria, Pak Harun berbohong. Sayang, hari ini ayah ada janji dengan teman lama. Kita bertemu besok saja ya, di luar rumah. Kasihan Bima jauh-jauh. Setelah menutup telepon, Pak Harun duduk di tepi ranjang. Ia baru saja berbohong kepada anak perempuannya yang paling menyayanginya, hanya demi menjaga peraturan sepihak dan konyol di rumah ini. Perasaan bersalah dan tertekan itu membuat air matanya kembali menetes, membasahi bantal yang sudah menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia memilih diam, menanggung derita. Namun di dalam hatinya ia tahu, keputusannya untuk tetap tinggal di bawah atap ini perlahan-lahan merenggut jiwanya. Setelah menutup telepon, Pak Harun duduk di tepi ranjang. Ia baru saja berbohong kepada anak perempuannya yang paling menyayanginya, hanya demi menjaga peraturan sepihak dan konyol di rumah ini. Perasaan bersalah dan tertekan itu
membuat air matanya kembali menetes, membasahi bantal yang sudah menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia memilih diam, menanggung derita, namun di dalam hatinya ia tahu, keputusannya untuk tetap tinggal di bawah atap ini perlahan-lahan merenggut jiwanya. Sore itu, suasana tegang sedikit berubah. Bel rumah berbunyi, dan kali ini yang datang adalah Citra, anak kedua Pak Harun, yang juga sukses dalam karir dan hidup bergelimang harta di kota lain. Pak Harun menyambutnya dengan senyum lebar, berharap Citra membawa sedikit kehangatan dan pemahaman. Maya menyambut Citra dengan lebih akrab. Mereka berbincang tentang investasi dan liburan mewah. Pak Harun hanya duduk diam di teras belakang, sesuai panduan ketenangan bersama, menantikan gilirannya untuk berbicara dengan putrinya. Akhirnya, Citra menghampiri. Ia duduk, tetapi tidak dekat. Ia menjaga jarak, seolah takut ketularan kesederhanaan Pak Harun. "Ayah, apa kabar?" tanya Citra. Nadanya terdengar tergesa-gesa. "Ayah baik, Nak. Kenapa cepat sekali? Tidak mau menginap?" Citra menghela napas, gestur yang membuat Pak Harun merasa cemas. "Ayah, dengar. Aku dengar dari Bayu, katanya ayah sedikit sulit beradaptasi dengan aturan di sini." Jantung Pak Harun mencelos. Jadi Bayu sudah melaporkan dirinya. Ayah hanya... Pak Harun mencoba menjelaskan tentang aturan mandi dan larangan bertamu. Namun Citra memotong dengan cepat. "Ayah, Bayu dan Maya itu sibuk sekali. Mereka butuh ketenangan." Ayah harus lebih sabar dan tidak merepotkan. Ayah sudah nyaman di sini kan? Rumahnya bagus, makanannya terjamin. Jangan lagi membuat masalah-masalah kecil yang mengganggu konsentrasi mereka. Kata-kata itu tidak merepotkan, diucapkan dengan nada yang begitu ringan, tetapi isinya menghantam Pak Harun seperti palu. Bukannya dukungan, ia justru mendapatkan nasihat dingin yang memvalidasi perlakuan buruk Bayu dan Maya. Dulu, saat kalian kecil, ayah harus bekerja keras hingga larut malam. Tidak pernah terbesit di pikiran ayah bahwa kalian adalah beban. Ucap Pak Harun pelan. Suaranya sedikit bergetar, mencoba mengingatkan putrinya akan pengorbanan masa lalu. Citra hanya tersenyum hampa. "Itu dulu ayah, semua orang tua berkorban. Tapi sekarang, ini saatnya ayah menikmati hari tua dengan tenang. Jangan terus-terusan memikirkan masa lalu. Nikmati fasilitas di sini ayah. Jangan minta yang tidak-tidak." Citra dengan tidak sensitif menyinggung pengorbanan masa lalu, membuat Pak Harun merasa pengorbanannya tidak berarti di mata anak-anak suksesnya. Pengorbanan yang seharusnya menjadi ikatan, kini dianggap sebagai kewajiban biasa yang sudah kadaluarsa. Tak lama setelah itu, Citra pamit. Ia memberikan amplop berisi sejumlah uang. Sebuah bentuk tanggung jawab yang terasa hambar, tanpa sentuhan fisik yang hangat. Ia pergi secepat ia datang, meninggalkan Pak Harun sendirian lagi, dengan luka baru yang menganga. Duduk di teras belakang yang sepi, Pak Harun meremas amplop itu. Ia tidak butuh uang, ia butuh hati anak-anaknya. Ia menatap ke langit senja. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Di hari itu, Pak Harun menyadari bahwa ia telah kehilangan dua anak sekaligus, dan ia harus menemukan cara untuk mengumpulkan kembali pecahan-pecahan hatinya. Duduk di teras belakang yang sepi, Pak Harun meremas amplop itu. Ia tidak butuh uang, ia butuh hati anak-anaknya. Ia menatap ke langit senja. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Di hari itu, Pak Harun menyadari bahwa ia telah kehilangan dua anak sekaligus, dan ia harus menemukan cara untuk mengumpulkan kembali pecahan-pecahan hatinya. Keesokan paginya, Pak Harun memutuskan untuk membereskan kamar tamu yang ia tempati. Ia menarik laci meja belajar yang lama tidak digunakan. Di sanalah, tersembunyi di bawah beberapa tumpukan kertas laporan lama milik Bayu, ia menemukan sebuah kotak surat tua. Kotak itu berisi surat-surat dari mendiang istrinya, serta beberapa lembar foto keluarga yang sudah usang. Di antara foto-foto itu, ada satu foto yang membuatnya tertegun. Foto saat ia bersama Bayu dan Citra kecil di halaman rumah lama mereka, berjanji untuk selalu menjaga keluarga. Pak Harun membalikkan foto itu. Di belakangnya, dengan tulisan tangannya sendiri, tertera,
Rumah ini akan selalu menjadi milik kita, tempat kita berbagi dan kembali tanpa syarat. Membaca tulisan itu, janji yang ia ukir sendiri, air mata Pak Harun kembali hangat. Ia teringat betapa kerasnya ia bekerja, menolak godaan kekayaan demi integritas, semua demi Bayu, Citra, dan Risa. Ia menyerahkan warisan ini sepenuhnya karena ia percaya pada cinta dan rasa hormat yang ia tanamkan. Namun kini, Bayu dan Citra telah mengkhianati janji itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan berlakuan dingin dan kejam. Pak Harun menatap dirinya sendiri di cermin. Wajahnya terlihat lelah, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia merasa terperangkap. Haruskah ia mengalah, terus menanggung penderitaan ini, dan membiarkan Bayu dan Maya merasa menang? Atau haruskah ia melawan, demi martabat dan demi janji tulus yang pernah ia pegang? Ia tidak bisa lagi membiarkan jiwanya diracuni oleh suasana rumah ini. Rasa sakit batin itu telah menjadi beban fisik yang tak tertahankan. Pak Harun mengambil nafas dalam-dalam. Ia tahu, Bayu adalah anaknya. Ia harus mencoba satu kali lagi. Bukan untuk memohon, tapi untuk mengingatkan Bayu tentang janji yang pernah mereka buat. Ia harus memastikan, apakah Bayu benar-benar sudah lupa pada ayahnya, atau hanya sedang dibutakan oleh harta dan maya. Dengan kotak surat dan foto itu di tangannya, Pak Harun menunggu hingga malam tiba, saat Bayu pulang kerja. Ia bertekad untuk mendekati Bayu, bukan sebagai tamu yang takut merepotkan, melainkan sebagai seorang ayah yang ingin meminta pertanggungjawaban hati. Inilah saatnya Pak Harun memutuskan untuk menghadapi Bayu, sebuah upaya terakhir yang akan menentukan apakah ia akan tetap tinggal di rumah yang seolah-olah neraka ini, atau memilih jalan untuk menemukan kedamaiannya sendiri. Dengan kotak surat dan foto itu di tangannya, Pak Harun menunggu hingga malam tiba, saat Bayu pulang kerja. Ia bertekad untuk mendekati Bayu, bukan sebagai tamu yang takut merepotkan, melainkan sebagai seorang ayah yang ingin meminta pertanggungjawaban hati. Inilah saatnya Pak Harun memutuskan untuk menghadapi Bayu, sebuah upaya terakhir yang akan menentukan apakah ia akan tetap tinggal di rumah yang seolah-olah neraka ini, atau memilih jalan untuk menemukan kedamaiannya sendiri. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Bayu baru saja tiba, wajahnya tampak lelah dan sedikit tegang. Maya langsung menghampirinya, membisikkan sesuatu tentang rapat penting besok. Pak Harun memberanikan diri. Ia melangkah keluar dari kamarnya dan mendekati Bayu, sambil membawa foto lama itu. "Bayu, ayah ingin bicara sebentar, tidak lama," ujar Pak Harun. Suaranya berusaha tegas meski hatinya bergetar. Bayu menoleh, tatapannya lelah. Ia melihat foto di tangan ayahnya. "Ayah, sekarang bukan waktu yang tepat. Besok aku ada meeting sangat penting. Aku butuh fokus." "Ini lebih penting, nak," desak Pak Harun. "Ini tentang hati." Ayah hanya ingin tahu, apakah kamu masih ingat dengan janji yang kita buat di rumah lama ini? Pak Harun menyodorkan foto itu. Bayu mengambil foto itu sekilas, tetapi cepat mengembalikannya, seolah takut menyentuh kenangan itu terlalu lama. Ayah tidak perlu sentimental begini. Aku sukses sekarang. Citra juga sukses. Ayah tinggal menikmati saja. Kenapa ayah harus mempersulit keadaan? Maya, yang berdiri di samping Bayu, memotong dengan lembut namun tajam. Ayah, Bayu sudah lelah. Jangan membuat Bayu tertekan dengan kisah-kisah masa lalu. Lebih baik ayah fokus pada kesehatan ayah sendiri. Pak Harun mengabaikan Maya. Matanya terkunci pada Bayu. Ayah tidak mempersulit, nak. Ayah hanya merasa, di sini ayah bukan lagi ayahmu. Ayah merasa seperti beban, seperti yang Maya katakan di balik pintu kaca malam itu. Wajah Bayu seketika pucat. Ia tahu ayahnya telah mendengar semuanya. Rasa bersalah melintas, tetapi Bayu segera menutupinya dengan pertahanan diri yang dingin. "Baiklah, ayah dengar ya." Bayu berbicara dengan suara meninggi, tanpa amarah, tapi penuh kekecewaan yang membuat Pak Harun semakin sakit. "Aku tidak pernah bermaksud membuat ayah merasa tidak nyaman. Tapi ayah harus mengerti, dunia kami beda sekarang. Kami butuh citra sempurna. Jika ayah merasa terganggu dengan aturan di sini, di kamar saja ayah. Lebih baik diam dan menikmati ketenangan. Jangan buat masalah." Kata-kata Bayu, "jangan buat masalah," menghantam Pak Harun seperti tamparan keras. Itu adalah penolakan mutlak dari darah dagingnya sendiri. Penolakan yang menyakitkan.
Bayu, yang dulunya selalu meminta nasihatnya, kini menyuruhnya diam dan menyembunyikan diri. Pak Harun terhuyung mundur. Foto dan kotak surat itu jatuh ke lantai marmer tanpa suara. Ia menatap Bayu. Tatapannya syarat kekecewaan yang tak terlukiskan. Air mata menggenang di mata tua Pak Harun. Air mata yang ia tahan sejak berhari-hari. Ia tidak memarahi. Ia hanya menatap Bayu dengan tatapan hampa, seolah menatap orang asing. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Harun berbalik, mengambil langkah gontai kembali ke kamarnya. Ia meninggalkan Bayu dan Maya yang kini merasa bersalah, tetapi terlalu sombong untuk meminta maaf. Kekecewaan Pak Harun yang mendalam membuat ia sadar, ikatan hati yang ia yakini selama ini ternyata rapuh di hadapan kekayaan. Pak Harun terhuyung mundur. Foto dan kotak surat itu jatuh ke lantai marmer tanpa suara. Ia menatap Bayu. Tatapannya syarat kekecewaan yang tak terlukiskan. Air mata menggenang di mata tua Pak Harun. Air mata yang ia tahan sejak berhari-hari. Ia tidak memarahi. Ia hanya menatap Bayu dengan tatapan hampa, seolah menatap orang asing. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Harun berbalik, mengambil langkah gontai kembali ke kamarnya. Ia meninggalkan Bayu dan Maya yang kini merasa bersalah, tetapi terlalu sombong untuk meminta maaf. Kekecewaan Pak Harun yang mendalam membuat ia sadar, ikatan hati yang ia yakini selama ini ternyata rapuh di hadapan kekayaan. Beberapa hari setelah konfrontasi pedih itu, Pak Harun semakin mengisolasi diri. Ia jarang keluar kamar, mematuhi semua aturan dengan patuh, termasuk larangan menelepon dan menerima tamu. Ia hanya makan sedikit, membuat tubuhnya semakin kurus dan wajahnya semakin sendu. Di sisi lain, Risa, si bungsu, merasa sangat cemas. Beberapa kali ia menelepon, ayahnya selalu menjawab dengan nada tergesa-gesa dan alasan yang sama. Ayah sedang sibuk, nak. Padahal, ayahnya tidak pernah sibuk. Telepon yang tidak diangkat dan alasan yang janggal itu membuat kecurigaan Risa memuncak. Sore itu, Risa dan Bima datang tanpa pemberitahuan. Mereka membawa makanan kesukaan Pak Harun, bertekad untuk bertemu ayahnya, apapun yang terjadi. Seperti biasa, Maya yang menyambut mereka di pintu. Senyumnya ramah, tapi matanya waspada. Risa, Bima, ada apa? Ayah sedang istirahat, seharian ini beliau tidak enak badan, kata Maya, menghalangi Risa masuk. Justru itu Kak Maya, kalau ayah sakit, kami harus melihatnya, jawab Risa tegas. Suaranya mengandung kekhawatiran yang nyata. Tidak usah, ayah hanya butuh ketenangan. Beliau sudah ditangani dokter terbaik kami, balas Maya, berusaha keras mempertahankan pintu. Namun, Risa sudah terlalu khawatir. Ia tahu betul ayahnya. Risa melihat kelelahan di mata Maya dan rasa panik yang samar. Itu sudah cukup menjadi petunjuk. Dengan sigap, Risa berhasil menyelinap masuk melewati Maya. Risa langsung menuju kamar tamu. Di sana, ia menemukan Pak Harun duduk di tepi ranjang. Terlihat sangat pucat dan kurus. Kamar itu terasa dingin, hanya diterangi cahaya minim. "Ayah!" panggil Risa. Suaranya pecah. Ia langsung memeluk ayahnya. Pelukan Risa adalah pelukan yang tulus, pelukan yang selama ini dirindukan Pak Harun. Tangis Pak Harun pecah di bahu putrinya. "Kenapa ayah jadi begini? Kenapa ayah kurus sekali? Apa yang terjadi di sini?" tanya Risa sambil mengusap pipi ayahnya. Pak Harun tidak bisa lagi berbohong. Ia menceritakan segalanya. Tentang aturan ketat, tentang pembatasan ruang, tentang kata-kata pedih dari Bayu, dan tentang betapa ia merasa tidak berharga di rumah itu. Ayah sudah berusaha kuat, nak. Ayah tidak mau merepotkan Bayu dan Citra yang sudah sukses," bisik Pak Harun. "Merepotkan apa ya? Mereka anak ayah. Ini rumah ayah." Risa terisak. Yang membuat Risa semakin terluka adalah saat Pak Harun, di tengah penderitaannya, masih mencoba membela anak-anaknya yang lain. "Mereka hanya sibuk, nak. Maya hanya terlalu menjaga kebersihan. Tidak apa-apa. Ayah bisa terima." Mendengar betapa ikhlasnya ayah meskipun disakiti,
Hati Risa hancur berkeping-keping. Ia tidak akan membiarkan ayahnya menderita lebih lama lagi. Risa memandang Bima, dan Bima mengangguk, isyarat bahwa mereka sudah sepakat. Risa memeluk ayahnya erat-erat dan berbisik penuh tekad. Ayah, dengar aku. Kami tidak akan membiarkan ayah terus menanggung semua ini. Ayah harus pindah dari rumah ini, pindah ke rumah kami yang kecil, tapi hatinya besar. Mendengar betapa ikhlasnya ayah meskipun disakiti, hati Risa hancur berkeping-keping. Ia tidak akan membiarkan ayahnya menderita lebih lama lagi. Risa memandang Bima, dan Bima mengangguk, isyarat bahwa mereka sudah sepakat. Risa memeluk ayahnya erat-erat dan berbisik penuh tekad. Ayah, dengar aku. Kami tidak akan membiarkan ayah terus menanggung semua ini. Ayah harus pindah dari rumah ini, pindah ke rumah kami yang kecil, tapi hatinya besar. Tawaran Risa terasa seperti air sejuk di tengah gurun. Pak Harun memejamkan mata, merasakan ketulusan putrinya. Dalam hati, ia ingin sekali mengangguk, ingin sekali lari dari tembok-tembok marmer yang terasa seperti penjara ini. Ayah tidak bisa, nak, jawab Pak Harun, suaranya parau. Ia melepaskan pelukan Risa perlahan. Kenapa ya? Kenapa tidak bisa? Risa menatapnya, matanya memancarkan kesedihan. Kami mungkin tidak punya kolam renang atau koki pribadi, tapi kami punya cinta dan waktu untuk ayah. Bima juga sangat menyayangi ayah. Bima mengangguk. Betul ya? Kami tidak merasa direpotkan. Kami malah senang kalau ayah ada di dekat kami. Pak Harun menatap Bima, menantunya yang berhati emas itu, yang justru lebih tulus daripada anak kandungnya sendiri. Ia merasa bersalah. Risa dan Bima hidup pas-pasan, berjuang keras untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Bagaimana ia bisa menambah beban mereka? Ayah tahu kalian sangat tulus, tapi kalian sudah berjuang keras untuk diri kalian sendiri. Ayah tidak mau menjadi beban, nak. Ayah tidak mau merusak rencana hidup kalian. Jelas Pak Harun. Kembali pada sifat dasarnya yang tidak ingin merepotkan. Ada alasan lain yang lebih dalam. Meskipun Bayu dan Citra telah menyakiti hatinya, ia masih menyimpan secuil harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, Bayu akan sadar dan kembali menjadi anak yang dulu. Jika ia pergi ke rumah Risa, ia merasa seperti menyerah pada harapannya untuk melihat Bayu bertobat. Ayah akan tetap di sini sebentar lagi. Ayah akan mencoba berbicara dengan Bayu lagi, ucap Pak Harun. Suaranya terdengar hampa dan penuh keputusasaan. Risa menggelengkan kepala. Ayah, Kak Bayu sudah tidak peduli. Kak Maya sudah meracuninya. Ayah harus memikirkan diri ayah sendiri. Tidak, nak. Ayah harus tetap di sini. Setidaknya, sampai ayah tahu ayah sudah berusaha semaksimal mungkin. Pak Harun memohon agar Risa mengerti. Melihat kerasnya pendirian ayah, Risa akhirnya mengalah, meski dengan hati berat. Baiklah ya, tapi kami akan lebih sering datang. Ayah janji harus sering telepon, dan jangan pernah menolak makanan dari kami. Ayah janji, nak. Pak Harun tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Setelah Risa dan Bima pergi, suasana rumah kembali hening dan mencekik. Pak Harun duduk di kamarnya, merenungkan keputusannya. Ia telah menolak kehangatan tulus demi harapan palsu dan rasa tidak enak. Ia tidak sadar, penolakan hampa itu justru akan menciptakan celah yang lebih besar bagi Maya untuk melancarkan serangan terakhir yang akan menghancurkan harga dirinya di hadapan orang lain. Mendengar betapa ikhlasnya ayah meskipun disakiti, hati Risa hancur berkeping-keping. Ia tidak akan membiarkan ayahnya menderita lebih lama lagi. Risa memandang Bima, dan Bima mengangguk, isyarat bahwa mereka sudah sepakat. Risa memeluk ayahnya erat-erat dan berbisik penuh tekad. Ayah, dengar aku. Kami tidak akan membiarkan ayah terus menanggung semua ini. Ayah harus pindah dari rumah ini. Pindah ke rumah kami yang kecil, tapi hatinya besar. Tawaran Risa terasa seperti air sejuk di tengah gurun. Pak Harun memejamkan mata, merasakan ketulusan putrinya. Dalam hati, ia ingin sekali mengangguk. Ingin sekali lari dari tembok-tembok marmer yang terasa seperti penjara ini. Ayah tidak bisa, nak, jawab Pak Harun. Suaranya parau. Ia melepaskan pelukan Risa perlahan.
Kenapa ya? Kenapa tidak bisa? Risa menatapnya. Matanya memancarkan kesedihan. Kami mungkin tidak punya kolam renang atau koki pribadi, tapi kami punya cinta dan waktu untuk ayah. Bima juga sangat menyayangi ayah. Bima mengangguk. Betul ya, kami tidak merasa direpotkan. Kami malah senang kalau ayah ada di dekat kami. Pak Harun menatap Bima. Menantunya yang berhati emas itu, yang justru lebih tulus daripada anak kandungnya sendiri. Ia merasa bersalah. Risa dan Bima hidup pas-pasan, berjuang keras untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Bagaimana ia bisa menambah beban mereka? Ayah tahu kalian sangat tulus, tapi kalian sudah berjuang keras untuk diri kalian sendiri. Ayah tidak mau menjadi beban, Nak. Ayah tidak mau merusak rencana hidup kalian. Jelas Pak Harun, kembali pada sifat dasarnya yang tidak ingin merepotkan. Ada alasan lain yang lebih dalam. Meskipun Bayu dan Citra telah menyakiti hatinya, ia masih menyimpan secuil harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, Bayu akan sadar dan kembali menjadi anak yang dulu. Jika ia pergi ke rumah Risa, ia merasa seperti menyerah pada harapannya untuk melihat Bayu bertobat. Ayah akan tetap di sini sebentar lagi. Ayah akan mencoba berbicara dengan Bayu lagi, ucap Pak Harun. Suaranya terdengar hampa dan penuh keputusasaan. Risa menggelengkan kepala. Ayah, Kak Bayu sudah tidak peduli. Kak Maya sudah meracuninya. Ayah harus memikirkan diri ayah sendiri. Tidak, Nak. Ayah harus tetap di sini. Setidaknya, sampai ayah tahu ayah sudah berusaha semaksimal mungkin. Pak Harun memohon agar Risa mengerti. Melihat kerasnya pendirian ayah, Risa akhirnya mengalah, meski dengan hati berat. Baiklah ya, tapi kami akan lebih sering datang. Ayah janji harus sering telepon, dan jangan pernah menolak makanan dari kami. Ayah janji, Nak. Pak Harun tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Setelah Risa dan Bima pergi, suasana rumah kembali hening dan mencekik. Pak Harun duduk di kamarnya, merenungkan keputusannya. Ia telah menolak kehangatan tulus demi harapan palsu dan rasa tidak enak. Ia tidak sadar, penolakan hampa itu justru akan menciptakan celah yang lebih besar bagi Maya untuk melancarkan serangan terakhir yang akan menghancurkan harga dirinya di hadapan orang lain. Mendengar betapa ikhlasnya ayah meskipun disakiti, hati Risa hancur berkeping-keping. Ia tidak akan membiarkan ayahnya menderita lebih lama lagi. Risa memandang Bima, dan Bima mengangguk, isyarat bahwa mereka sudah sepakat. Risa memeluk ayahnya erat-erat dan berbisik penuh tekad. Ayah, dengar aku. Kami tidak akan membiarkan ayah terus menanggung semua ini. Ayah harus pindah dari rumah ini. Pindah ke rumah kami yang kecil, tapi hatinya besar. Tawaran Risa terasa seperti air sejuk di tengah gurun. Pak Harun memejamkan mata, merasakan ketulusan putrinya. Dalam hati, ia ingin sekali mengangguk, ingin sekali lari dari tembok-tembok marmer yang terasa seperti penjara ini. Ayah tidak bisa, Nak, jawab Pak Harun, suaranya parau. Ia melepaskan pelukan Risa perlahan. Kenapa ya? Kenapa tidak bisa? Risa menatapnya, matanya memancarkan kesedihan. Kami mungkin tidak punya kolam renang atau koki pribadi, tapi kami punya cinta dan waktu untuk ayah. Bima juga sangat menyayangi ayah. Bima mengangguk. Betul ya, kami tidak merasa direpotkan. Kami malah senang kalau ayah ada di dekat kami. Pak Harun menatap Bima, menantunya yang berhati emas itu, yang justru lebih tulus daripada anak kandungnya sendiri. Ia merasa bersalah. Risa dan Bima hidup pas-pasan, berjuang keras untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Bagaimana ia bisa menambah beban mereka? Ayah tahu kalian sangat tulus, tapi kalian sudah berjuang keras untuk diri kalian sendiri. Ayah tidak mau menjadi beban, Nak. Ayah tidak mau merusak rencana hidup kalian. Jelas Pak Harun, kembali pada sifat dasarnya yang tidak ingin merepotkan. Ada alasan lain yang lebih dalam. Meskipun Bayu dan Citra telah menyakiti hatinya, ia masih menyimpan secuil harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, Bayu akan sadar dan kembali menjadi anak yang dulu. Jika ia pergi ke rumah Risa, ia merasa seperti menyerah pada harapannya untuk melihat Bayu bertobat. Ayah akan tetap di sini sebentar lagi. Ayah akan mencoba berbicara dengan Bayu lagi, ucap Pak Harun. Suaranya terdengar hampa dan penuh keputusasaan.
Risa menggelengkan kepala. Ayah, Kak Bayu sudah tidak peduli. Kak Maya sudah meracuninya. Ayah harus memikirkan diri ayah sendiri. Tidak, Nak. Ayah harus tetap di sini. Setidaknya, sampai ayah tahu ayah sudah berusaha semaksimal mungkin. Pak Harun memohon agar Risa mengerti. Melihat kerasnya pendirian ayah, Risa akhirnya mengalah, meski dengan hati berat. Baiklah ya, tapi kami akan lebih sering datang. Ayah janji harus sering telepon, dan jangan pernah menolak makanan dari kami. Ayah janji, Nak. Pak Harun tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Setelah Risa dan Bima pergi, suasana rumah kembali hening dan mencekik. Pak Harun duduk di kamarnya, merenungkan keputusannya. Ia telah menolak kehangatan tulus demi harapan palsu dan rasa tidak enak. Ia tidak sadar, penolakan hampa itu justru akan menciptakan celah yang lebih besar bagi Maya, untuk melancarkan serangan terakhir yang akan menghancurkan harga dirinya di hadapan orang lain. Setelah Risa dan Bima pergi, suasana rumah kembali hening dan mencekik. Pak Harun duduk di kamarnya, merenungkan keputusannya. Ia telah menolak kehangatan tulus demi harapan palsu dan rasa tidak enak. Ia tidak sadar, penolakan hampa itu justru akan menciptakan celah yang lebih besar bagi Maya untuk melancarkan serangan terakhir yang akan menghancurkan harga dirinya di hadapan orang lain. Keesokan harinya, rumah mewah itu dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Bayu dan Maya mengadakan pesta besar untuk klien dan kolega penting mereka. Sebuah acara yang bertujuan mengukuhkan citra sosial mereka. Maya dengan tegas mengingatkan Pak Harun untuk tetap di kamar, agar ayah tidak terganggu oleh suara bising. Pak Harun menuruti, tetapi rasa penasarannya terlalu besar. Dari celah gorden, ia melihat mobil-mobil mewah berdatangan dan para tamu yang mengenakan pakaian mahal tertawa riang. Menjelang sore, Pak Harun merasa tenggorokannya kering sekali. Ia tahu ia tidak boleh menyentuh air dari kulkas utama, tetapi air di kulkas kecilnya sudah habis. Ia menunggu hingga dirasa aman, lalu keluar kamar, berjalan pelan ke arah dapur. Saat ia sedang menuang air, tiba-tiba Maya muncul bersama sekelompok tamu penting, termasuk seorang pria paruhbaya yang tampaknya sangat dihormati. Mereka sedang berkeliling rumah untuk menunjukkan kemewahan interior. Maya melihat Pak Harun. Senyumnya menghilang sesaat, tetapi segera ia memasang senyum manis yang dingin. "Oh, ayah, tepat sekali," kata Maya dengan suara lantang yang menarik perhatian semua tamu. "Saya mohon maafkan ketidaknyamanan ini." Lalu, di hadapan para tamu agung itu, Maya menunjuk ke sudut meja yang tidak sengaja disentuh Pak Harun. "Tuan-tuan, mohon maaf. Ayah mertua saya ini akhir-akhir ini memang sedikit kurang fokus. Beliau baru saja menumpahkan teh mahal di sana pagi tadi dan hampir merusak taplak meja sutra ini. Mohon dimaklumi, beliau sudah tua dan agak..." Maya menggantungkan kalimatnya, sambil tersenyum meminta pemakluman, tetapi tatapannya jelas merendahkan. Padahal, Pak Harun sama sekali tidak pernah menyentuh teh di pagi hari itu. Itu adalah fitnah yang diciptakan Maya dengan sangat apik di depan umum. Dirangkai sedemikian rupa agar terdengar seperti permintaan maaf yang santun. Tetapi sesungguhnya adalah penghinaan yang telak. Wajah Pak Harun langsung memerah. Bukan karena marah, tetapi karena rasa malu yang luar biasa. Ia merasa ditelanjangi di hadapan orang banyak. Harga dirinya diinjak-injak hingga hancur. Ia ingin berteriak, mengatakan bahwa semua itu bohong. Namun, ia teringat Bayu. Ia tidak ingin merusak citra bisnis anaknya. Saya minta maaf. Hanya itu yang bisa diucapkan Pak Harun. Suaranya bergetar. Ia buru-buru meletakkan gelas airnya dan mundur tergesa-gesa kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Pak Harun duduk di lantai, bersandar pada dinding. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Peristiwa tadi, fitnah yang disampaikan dengan senyum dingin oleh menantunya, telah memicu kesadaran terakhir. Ia sadar, ia tidak bisa lagi tinggal di tempat di mana martabatnya dihargai lebih rendah daripada setetes teh mahal. Rumah ini bukan lagi sangkar emas, melainkan racun yang membunuhnya perlahan.
Di malam yang sunyi itu, saat suara tawa tamu masih terdengar samar, Pak Harun mengambil keputusan yang sudah bulat. Ia harus pergi, malam ini juga. Di dalam kamar, Pak Harun duduk di lantai, bersandar pada dinding. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Peristiwa tadi, fitnah yang disampaikan dengan senyum dingin oleh menantunya, telah memicu kesadaran terakhir. Ia sadar, ia tidak bisa lagi tinggal di tempat di mana martabatnya dihargai lebih rendah daripada setetes teh mahal. Rumah ini bukan lagi sangkar emas, melainkan racun yang membunuhnya perlahan. Di malam yang sunyi itu, saat suara tawa tamu masih terdengar samar, Pak Harun mengambil keputusan yang sudah bulat. Ia harus pergi, malam ini juga. Dengan tangan gemetar, Pak Harun membuka laci. Ia mengeluarkan tas ransel kain yang sudah lama tidak terpakai. Isinya hanya beberapa helai pakaian sederhana, obat-obatan, dan yang paling penting, foto istrinya dan Risa. Ia tidak membawa amplop uang pemberian Citra. Ia hanya membawa harga dirinya yang tersisa. Suara pesta di luar mulai mereda menjelang pukul 1 dini hari. Pak Harun menunggu hingga sunyi senyap. Ia tidak ingin berpamitan. Perpisahan hanya akan menambah drama dan membuatnya kesulitan melangkah. Sebelum pergi, ia mengambil selembar kertas dan pulpen. Dengan hati-hati, ia menuliskan sebuah surat singkat, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk meminta maaf, sesuai dengan sifatnya yang selalu mengalah. Di tengah keheningan, Pak Harun meletakkan surat itu di meja makan besar yang baru saja dibersihkan, di tempat yang paling pasti akan dilihat Bayu dan Maya. Isi surat. Kepada Bayu, Maya, dan Citra, ayah memutuskan untuk pergi, bukan karena marah, tapi karena ayah sudah tidak betah. Ayah minta maaf jika kehadiran ayah selama ini telah merepotkan, mengganggu ketenangan, dan merusak citra rumah kalian. Jangan khawatirkan ayah. Ayah akan mencari tempat tinggal yang baru, tempat yang sederhana dan tenang. Ayah akan baik-baik saja. Ayah hanya berpesan, rawatlah rumah ini, rawatlah hati kalian. Kebahagiaan sejati bukan diukur dari luasnya rumah, tapi dari luasnya hati untuk berbagi. Ayah mencintai kalian semua. Selalu. Harun. Setelah selesai, Pak Harun menatap sekeliling ruangan yang megah dan dingin itu untuk terakhir kalinya. Ia berjalan menuju pintu, menarik napas dalam-dalam. Ia membuka pintu rumah dengan pelan. Udara dini hari yang dingin menyambutnya, terasa lebih menyegarkan daripada udara di dalam rumah yang terasa menyesakan. Pak Harun melangkah keluar pagar besi tempat itu, meninggalkan kemewahan yang dulu ia berikan dengan cinta. Kini ia tinggalkan dengan air mata dan hati yang hancur. Ia tidak menoleh ke belakang. Pak Harun berjalan gontai, membawa ransel tua dan pecahan hatinya, memilih jalan kaki menuju tempat yang ia yakini akan memberinya kedamaian. Ia telah meninggalkan rumah, tetapi ia berharap suatu hari nanti, Bayu dan Citra akan mencari dan menemukan jalan pulang menuju hati mereka. Ia tidak menoleh ke belakang. Pak Harun berjalan gontai, membawa ransel tua dan pecahan hatinya, memilih jalan kaki menuju tempat yang ia yakini akan memberinya kedamaian. Ia telah meninggalkan rumah, tetapi ia berharap suatu hari nanti, Bayu dan Citra akan mencari dan menemukan jalan pulang menuju hati mereka. Langkah kaki Pak Harun terasa berat, namun setiap langkah menjauhkan dirinya dari rumah itu terasa seperti melepaskan beban bertonton dari pundaknya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin jauh dari tembok-tembok marmer yang menyimpan begitu banyak kepedihan. Ia tahu Bayu dan Maya mungkin akan panik saat menemukan suratnya. Tapi ia juga tahu kepanikan mereka mungkin bukan karena cinta atau kehilangan. Pak Harun membayangkan suasana pagi di rumah itu. Pagi hari, Bayu dan Maya turun ke dapur. Mereka pasti akan melihat surat itu, tergeletak di meja makan. Reaksi pertama Maya pasti adalah amarah dan kekhawatiran tentang Citra.
Lihat mas, ayah benar-benar membuat masalah besar. Bagaimana kalau kolega kita tahu? Ini akan merusak citra keluarga kita. Mereka pasti berpikir kita menelantarkan orang tua. Bayu, yang meskipun dibimbing Maya, masih memiliki hati nurani yang samar, mungkin akan merasa bersalah. Namun rasa bersalah itu dengan cepat akan tenggelam oleh rasa takut akan kehancuran citra dan reputasi yang selama ini ia bangun. Kita harus cari ayah, cepat. Sebelum Risa tahu dan membuat keributan di media sosial. Kita harus temukan ayah di tempat yang pantas, agar bisa kita bilang dia hanya sedang ingin berlibur. Iya, Pak Harun tahu persis, pencarian mereka tidak akan didasari oleh rasa sayang. Mereka akan mencari ayah, bukan karena kehilangan seorang ayah, melainkan karena takut kehilangan segalanya. Harta, status, dan kehormatan semu. Bayu dan Maya pasti akan mulai mencari di tempat-tempat mewah yang mereka kenal, atau bahkan mencoba menelepon Citra. Mereka pasti akan menghindari Risa, anak yang paling tahu kebenaran. Karena kehadiran Risa hanya akan mempermalukan mereka. Pak Harun terus berjalan, memilih jalan-jalan kecil yang sepi, jauh dari keramaian kota, tempat Bayu dan Maya berkuasa. Ia tidak membawa ponsel. Ia ingin memutuskan semua koneksi yang meracuninya. Ia ingin mencari tempat di mana ia bisa merasakan kembali dirinya, tanpa label tamu atau beban. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah musola kecil di pinggir jalan yang belum buka. Udara dingin subuh terasa menenangkan. Pak Harun memutuskan untuk berhenti, beristirahat sebentar, dan melaksanakan sholat subuh. Di sanalah, di sudut musola yang sederhana itu, tanpa karpet mahal dan tanpa panduan aturan ketat, Pak Harun merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Ia tidak lagi menangis. Ia hanya berdoa. Ia berdoa bukan agar anak-anaknya menyesal, tapi agar mereka menemukan kebahagiaan sejati yang tidak diukur oleh selembar karpet atau reputasi bisnis. Ia yakin keikhlasannya pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hatinya sendiri. Di sanalah, di sudut musola yang sederhana itu, tanpa karpet mahal dan tanpa panduan aturan ketat, Pak Harun merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Ia tidak lagi menangis, ia hanya berdoa. Ia berdoa bukan agar anak-anaknya menyesal, tapi agar mereka menemukan kebahagiaan sejati yang tidak diukur oleh selembar karpet atau reputasi bisnis. Ia yakin keikhlasannya pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hatinya sendiri. Setelah sholat subuh, Pak Harun duduk termenung, menikmati ketenangan yang begitu mahal. Rasa lapar mulai terasa, tapi rasa damai di hatinya jauh lebih penting. Tiba-tiba, suara sepatu sandal yang tergesa-gesa terdengar dari luar. Pintu musola terbuka, dan Risa masuk diikuti oleh Bima. Risa tampak kelelahan, matanya sembab, tetapi tatapannya langsung tertuju pada Pak Harun yang duduk di sudut. "Ayah!" Risa berlari menghampirinya. Pak Harun terkejut. Ia tidak menyangka Risa bisa menemukan dirinya secepat ini. "Risa, nak, kenapa kamu di sini?" Risa tidak menjawab. Ia langsung memeluk ayahnya dengan erat. Pelukan yang penuh dengan rasa khawatir dan lega yang mendalam. Risa terisak keras, tidak menahan tangisnya. "Ayah." "Kenapa ayah pergi tanpa bilang-bilang? Kenapa ayah meninggalkan rumah?" tanya Risa. Suaranya bergetar menahan amarah dan kesedihan. Pak Harun membalas pelukan putrinya. "Maafkan ayah, nak. Ayah tidak mau merepotkanmu. Ayah hanya tidak betah lagi di sana. Ayah harus pergi." "Tapi kenapa ayah pergi sejauh ini? Kenapa ayah sendirian? Kenapa ayah tidak langsung ke rumah kami?" Risa melepaskan pelukan, menatap ayahnya dengan tatapan terluka. "Kami mencari ayah sejak subuh ya. Kami tahu pasti ada yang tidak beres." Bima, menantu Pak Harun, mendekat dan berjongkok. "Kami tahu Kak Bayu dan Kak Maya pasti tidak mencari ayah dengan benar. Kami langsung mencari di tempat-tempat yang ayah suka, tempat yang damai." Air mata Pak Harun kembali menetes. Kali ini bukan karena sakit, tetapi karena terharu. Hanya Risa dan Bima yang benar-benar memahami hatinya. Risa meraih tangan ayahnya yang kurus. "Ayah, sekarang semuanya sudah jelas. Ayah tidak boleh kembali ke sana.
Kami tahu ayah menolak pindah ke rumah kami karena tidak mau merepotkan. Tapi, ayah sudah memberikan segalanya. Kami hanya ingin memberi kehangatan dan waktu kami. Ayah tidak perlu kemewahan. Ayah hanya butuh hati. Risa menatap ayahnya dengan lembut. Tolong ya, pulanglah ke rumah kami. Rumah itu kecil, tapi di sana ada cinta yang tulus. Di sanalah rumah ayah yang sesungguhnya. Pak Harun menatap wajah Risa, lalu beralih ke Bima yang mengangguk meyakinkan. Di mata mereka, ia melihat keikhlasan tanpa syarat. Ia melihat cinta yang sudah lama ia rindukan. Hatinya yang hancur perlahan mulai terobati oleh ketulusan putrinya yang sederhana. Baiklah nak, ucap Pak Harun pelan. Air mata bahagia akhirnya mengalir. Ayah mau pulang ke rumahmu. Pak Harun menatap wajah Risa, lalu beralih ke Bima yang mengangguk meyakinkan. Di mata mereka, ia melihat keikhlasan tanpa syarat. Ia melihat cinta yang sudah lama ia rindukan. Hatinya yang hancur perlahan mulai terobati oleh ketulusan putrinya yang sederhana. Baiklah nak, ucap Pak Harun pelan. Air mata bahagia akhirnya mengalir. Ayah mau pulang ke rumahmu. Saat Pak Harun, Risa dan Bima hendak meninggalkan musola, sebuah mobil mewah berhenti mendadak di depan. Pintu mobil terbuka, dan dari sana muncul Bayu dan Citra, bersama Maya yang wajahnya terlihat cemas dan marah. Ekspresi mereka menunjukkan kelegaan, bercampur rasa malu karena harus mencari ayah di tempat yang tidak pantas. "Ayah, syukurlah ayah ketemu," seru Bayu, tetapi nadanya lebih terdengar lega karena masalahnya teratasi, bukan karena cinta. "Ayah, apa-apaan ini? Kenapa ayah meninggalkan rumah dan membuat semua orang panik?" tanya Citra, nadanya menuduh. Maya segera menghampiri Pak Harun, memasang ekspresi khawatir yang palsu. "Ayah, ayo kita pulang. Semua orang khawatir. Kita tidak mau gosip ini menyebar dan merusak nama baik keluarga." Saat itulah Risa melangkah maju, berdiri di depan ayahnya, menjadikannya perisai. Ini adalah konfrontasi terbesar yang pernah Risa lakukan. "Ayah tidak akan pulang," kata Risa, suaranya pelan tetapi tegas, menggema di pelataran musola yang hening. "Risa, jangan ikut campur, ini urusan kami," balas Bayu, merasa kekuasaannya diganggu. "Ini urusan keluarga, dan di mata ayah, aku jauh lebih pantas membela ayah daripada kalian." Risa menatap mata Bayu dan Citra bergantian. Bayu melunak, mencoba merayu Pak Harun. "Ayah, ini tidak baik. Ayo pulang saja. Kami janji akan lebih memperhatikan ayah." Jangan dengarkan Risa yang hanya ingin merepotkan ayah di rumah sempitnya. Mendengar tuduhan keji itu, Pak Harun merasa amarahnya yang selama ini ia tahan sedikit mendidih. Namun, sebelum ia sempat bicara, Risa sudah bersuara. "Hentikan Kak Bayu, kalian menyuruh ayah pulang bukan karena sayang, tapi karena takut reputasi kalian hancur. Kalian membatasi ruang gerak ayah, menyuruhnya diam, dan bahkan Kak Maya tega memfitnah ayah di depan tamu penting. Ayah tidak butuh kemewahan kalian." Risa menarik napas. Lalu Risa mengucapkan kalimat yang mengguncang hati mereka. "Ayah hanya butuh hati kalian yang sudah hilang. Jangan paksa ayah kembali ke tempat di mana ia hanya dijadikan pajangan dan beban. Di rumah kami, ayah adalah raja. Di sini, ayah hanya seorang tahanan." Bayu, Citra, dan Maya terdiam membisu. Wajah mereka memerah karena malu dan terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Risa akan berani berbicara sekeras ini. Bima berdiri di samping Risa, memberikan dukungan penuh dengan tatapan mata yang tegas. Pak Harun memegang bahu Risa. Air mata haru bercampur lega. Ia menatap Bayu dan Citra. "Risa benar nak, ayah tidak akan kembali. Ayah sudah menemukan kedamaian ayah di sini." Maafkan ayah, tapi ayah memilih untuk pulang ke hati yang tulus. Pak Harun, Risa dan Bima berbalik, meninggalkan Bayu, Citra dan Maya dalam keheningan yang memalukan. Mereka pergi ke arah sebaliknya dari mobil mewah itu. Bayu dan Citra terpaksa kembali ke rumah megah mereka, membawa serta rasa malu dan penyesalan yang baru mulai merayap di hati mereka. Kekuatan cinta Risa telah berhasil memenangkan pertempuran martabat bagi ayahnya.
Perjalanan ke rumah Risa dan Bima terasa jauh lebih ringan bagi Pak Harun. Meskipun rumah mereka berada di kompleks perumahan sederhana. Begitu sampai, rumah kecil itu menyambutnya dengan tawa dan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. Dindingnya tidak berlapis marmer, lantainya hanya ubin biasa, tetapi setiap sudutnya memancarkan cinta. Risa dan Bima segera menyiapkan kamar terbaik, yang sebenarnya adalah kamar tamu kecil, untuk Pak Harun. Tidak ada panduan ketenangan bersama. Sebaliknya, yang ada hanyalah perhatian tulus. "Ayah istirahat ya, besok kita ngobrol lebih panjang," kata Risa sambil menyelimuti ayahnya. Keesokan harinya, Pak Harun bangun dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi merasa takut atau tertekan. Di meja makan kayu sederhana, Risa sudah menyiapkan sarapan dengan menu kesukaan Pak Harun, nasi uduk dan sambal terasi. Mereka sarapan bersama, berbagi cerita dan tertawa. Pak Harun merasa berguna lagi. Ia membantu Bima membersihkan pekarangan, memperbaiki keran yang sedikit bocor, dan bercerita tentang masa mudanya kepada Risa. Risa dan Bima mendengarkan dengan penuh perhatian, menjadikan Pak Harun bukan sebagai pajangan, tetapi sebagai pusat kebahagiaan keluarga. Di rumah kecil ini, tidak ada yang membatasi. Pak Harun bebas duduk di ruang tamu, bebas berbicara kapan saja, dan bebas menerima tamu. Ia melihat betapa kerasnya Risa dan Bima bekerja, tetapi mereka melakukannya dengan senyum dan keikhlasan. Suatu sore, Pak Harun duduk di teras kecil rumah Risa, menghirup aroma bunga melati yang ditanam Risa di pot. Ia merasakan ketenangan yang sejati, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan Bayu dan Citra. Ia menyentuh pipinya. Air mata itu sudah kering. Ia tersenyum tulus. Pak Harun menyadari, ia tidak kehilangan segalanya saat ia meninggalkan warisan itu. Sebaliknya, ia menemukan harta yang paling berharga, ketulusan dan martabatnya, yang kini tumbuh subur di gubuk cinta ini. Suatu sore, Pak Harun duduk di teras kecil rumah Risa, menghirup aroma bunga melati yang ditanam Risa di pot. Ia merasakan ketenangan yang sejati, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan Bayu dan Citra. Ia menyentuh pipinya. Air mata itu sudah kering. Ia tersenyum tulus. Pak Harun menyadari, ia tidak kehilangan segalanya saat ia meninggalkan warisan itu. Sebaliknya, ia menemukan harta yang paling berharga, ketulusan dan martabatnya, yang kini tumbuh subur di gubuk cinta ini. Setelah menetap di rumah Risa, Pak Harun mulai menyalurkan hobinya yang sempat terpendam, mengajar mengaji. Ia menawarkan diri secara sukarela kepada pengurus musola kecil di dekat rumah Risa. Setiap sore, ia duduk di sana, mengajari anak-anak kecil membaca huruf-huruf Arab dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ia melakukannya dengan hati yang riang, tanpa meminta imbalan. Melihat semangat ayahnya kembali, Risa dan Bima merasa sangat bahagia. "Ayah terlihat lebih muda sekarang," goda Risa suatu malam. "Karena ayah tidak lagi hidup dalam ketakutan, nak," jawab Pak Harun, tersenyum. Suatu hari, setelah selesai mengajar, Pak Harun didatangi seorang pria paruh baya yang merupakan pengusaha sukses di bidang penerbitan. Pria itu, Pak Dani, ternyata adalah teman lamanya semasa muda yang sudah lama hilang kontak. "Harun, sungguh takdir kita bertemu lagi di sini," ujar Pak Dani, menjabat tangannya hangat. Mereka bercerita banyak. Pak Harun menceritakan, tanpa menyalahkan siapapun, mengapa ia kini tinggal bersama Risa. Ia hanya fokus pada betapa bahagianya ia bisa mengajar mengaji lagi. Pak Dani terkesan dengan ketenangan dan keikhlasan Pak Harun. "Harun, kamu selalu berintegritas. Aku punya tawaran untukmu. Aku sedang mencari editor paruh waktu yang ringan, khusus untuk menyunting buku-buku agama dan sejarah. Kamu bisa mengerjakannya dari rumah, sesukamu, dan kamu akan mendapatkan penghasilan yang layak." Tawaran itu mengejutkan Pak Harun. Ia tidak mencari pekerjaan, apalagi uang. Tapi kesempatan ini memberinya perasaan berguna dan kemandirian yang utuh.
Ia bisa mendapatkan penghasilan tanpa merepotkan Risa dan Bima. Terima kasih Dani, ini sungguh karunia tak terduga, jawab Pak Harun dengan mata berkaca-kaca. Pak Harun menerima pekerjaan itu. Ia mulai menyibukkan diri di pagi hari dengan membaca dan menyunting naskah, dan sore hari mengajar mengaji. Keikhlasan dan ketulusannya telah berbuah manis. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan dan kemandirian sejati tidak bergantung pada warisan atau kekayaan, melainkan pada kemurnian hati dan martabat diri. Ia telah menemukan kebahagiaannya yang utuh, yang membuat hidupnya kembali berharga. Pak Harun menerima pekerjaan itu. Ia mulai menyibukkan diri di pagi hari dengan membaca dan menyunting naskah, dan sore hari mengajar mengaji. Keikhlasan dan ketulusannya telah berbuah manis. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan dan kemandirian sejati tidak bergantung pada warisan atau kekayaan, melainkan pada kemurnian hati dan martabat diri. Ia telah menemukan kebahagiaannya yang utuh, yang membuat hidupnya kembali berharga. Ia telah menemukan kebahagiaannya yang utuh, yang membuat hidupnya kembali berharga. Suatu malam, Risa dan Bima memanggil Pak Harun untuk duduk bersama di ruang tamu. Wajah Risa berseri-seri, tetapi ia terlihat agak gugup. "Ayah," kata Risa, suaranya sedikit bergetar karena haru. "Kami punya kabar gembira untuk ayah." Bima tersenyum lebar dan mengangguk. Risa kemudian menyodorkan sebuah foto USG kecil. Pak Harun terdiam sejenak. Ia menatap foto itu, lalu menatap Risa dan Bima secara bergantian. Matanya langsung berkaca-kaca. "Risa, kamu hamil?" bisik Pak Harun. Suaranya dipenuhi rasa tak percaya dan kebahagiaan yang meluap-luap. Risa mengangguk, air matanya ikut menetes. "Iya ayah, ayah akan segera jadi kakek." Pak Harun segera memeluk Risa dan Bima. Pelukan itu adalah pelukan terhangat yang pernah ia berikan. Semua kepedihan, semua pengorbanan masa lalu terasa terbayar lunas. Ia telah menemukan peran barunya, bukan lagi sebagai beban atau tamu, tetapi sebagai seorang kakek yang dihormati dan sangat dicintai. "Terima kasih, Nak. Ini adalah karunia terbesar yang pernah ayah terima," kata Pak Harun. "Kalian telah memberi ayah kehidupan yang baru." Sementara itu, jauh di rumah mewah, Bayu dan Citra mengetahui kabar gembira ini dari media sosial Risa. Mereka melihat foto USG yang diunggah Risa dengan caption yang menyentuh tentang peran ayahnya, Pak Harun, sebagai inspirasi. Mereka melihat betapa bahagianya Pak Harun sekarang, dikelilingi cinta Risa dan Bima, jauh dari kemewahan mereka. Kesenangan Pak Harun yang murni itu kontras dengan kehidupan mereka yang mulai terasa hampa. Bayu dan Maya sering bertengkar karena tekanan bisnis, dan Citra merasa kesepian meskipun dikelilingi teman-teman elit. Mereka menyadari, ayah mereka yang mereka anggap beban, justru telah menemukan kedamaian sejati, sementara mereka yang sukses hidup dalam kekosongan. Penyesalan itu mulai merayap dalam hati Bayu dan Citra. Mereka tahu, kebahagiaan yang terlihat pada wajah ayah adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan semua harta warisan yang mereka kuasai. Mereka mulai merenungi, apakah mereka sudah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup, kasih sayang dan restu tulus seorang ayah. Kabar kehamilan Risa menjadi penutup indah bagi penderitaan Pak Harun. Ia kini memiliki alasan kuat untuk hidup damai dan melanjutkan perjalanannya tanpa perlu melihat ke belakang. Kabar kehamilan Risa menjadi penutup indah bagi penderitaan Pak Harun. Ia kini memiliki alasan kuat untuk hidup damai dan melanjutkan perjalanannya tanpa perlu melihat ke belakang. Penyesalan itu mulai merayap dalam hati Bayu dan Citra. Mereka tahu, kebahagiaan yang terlihat pada wajah ayah adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan semua harta warisan yang mereka kuasai. Mereka mulai merenungi, apakah mereka sudah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup, kasih sayang dan restu tulus seorang ayah. Di rumah kecil Risa, Pak Harun menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Ia sering melihat Bayu dan Citra di televisi atau majalah bisnis, terlihat tegang dan serius. Ia selalu mendoakan mereka agar sukses,
tetapi diam-diam ia juga berdoa agar mereka menemukan kedamaian hati. Suatu sore, saat Pak Harun sedang menikmati kopi di teras, Risa memberitahunya bahwa Bayu datang ke rumah. "Bayu di sini? Ada perlu apa, Nak?" tanya Pak Harun, sedikit terkejut. "Dia tidak mencari ayah. Dia mencari aku," jawab Risa. Wajahnya terlihat serius. Dia mau minta maaf, katanya dia sudah tidak tahan dengan keadaan rumahnya. Pak Harun mengizinkan Risa berbicara dengan kakaknya. Dari dalam, ia mendengar suara Bayu yang berbeda, tidak lagi sombong, tetapi terdengar benar-benar rapuh. Bayu menceritakan kepada Risa bahwa hubungan mereka dengan Maya sedang di ujung tanduk. Tekanan bisnis dan egoisme telah merusak segalanya. Ia merasa rumah mewah itu tidak pernah memberikan ketenangan, justru menjadi sumber segala masalah. Ia merasa seperti melihat cermin yang pecah di rumah mewahnya sendiri. Semua kemewahan hanya memantulkan citra yang retak dan tidak bahagia. "Aku merindukan tawa, aku merindukan ayah," lirih Bayu kepada Risa. "Ayah benar, warisan itu tidak ada artinya tanpa hati." Risa menyambut penyesalan Bayu dengan kehangatan, tetapi ia menegaskan bahwa Bayu harus meminta maaf kepada ayah secara tulus, bukan hanya karena ia sedang kesusahan. Ia juga bercerita bahwa Citra juga telah menelponnya, menangis, mengakui kesalahannya karena ikut-ikutan menjauhi ayah demi kenyamanan semu. Mendengar semua itu, hati Pak Harun tersentuh. Ia tidak perlu lagi menanggung luka atau penderitaan. Anak-anaknya yang sukses akhirnya menyadari kebenaran. Mereka tidak datang untuk mengemis harta, tetapi untuk mencari hati yang telah mereka buang. Pak Harun merasa lega. Ia tahu, tugasnya sebagai ayah yang telah memberikan kasih sayang tanpa syarat, bahkan di tengah cacian, telah selesai. Kini, saatnya Bayu dan Citra membangun kembali hati mereka sendiri. Pak Harun merasa lega. Ia tahu, tugasnya sebagai ayah yang telah memberikan kasih sayang tanpa syarat, bahkan di tengah cacian, telah selesai. Kini, saatnya Bayu dan Citra membangun kembali hati mereka sendiri. Setelah Bayu pulang dari rumah Risa, Pak Harun memutuskan untuk tidak langsung menemui anak-anaknya. Ia tahu, Bayu dan Citra perlu waktu untuk merenung dan membersihkan hati mereka dari segala racun duniawi. Alih-alih bertemu, Pak Harun menulis 2 surat, satu untuk Bayu dan satu untuk Citra, menyerahkannya kepada Risa untuk disampaikan. Ini adalah surat yang sangat penting, yang ia anggap sebagai warisan hati yang sesungguhnya. Surat itu tidak berisi pengampunan yang tergesa-gesa, tetapi berisi doa dan harapan yang tulus. Isi surat, inti pesan. "Anakku sayang, ayah sudah mendengar kabar tentang kalian dari Risa. Ayah tidak marah. Ayah juga tidak perlu kalian meminta maaf. Ayah hanya ingin kalian bahagia, benar-benar bahagia. Kalian sudah mendapatkan warisan rumah dan tanah. Biarlah itu menjadi milik kalian dan rawatlah dengan baik. Tapi ketahuilah, harta yang paling berharga yang ayah berikan adalah iman dan kasih sayang. Jika kalian sudah melupakannya, kalian harus mencarinya lagi. Jangan pernah lagi mengukur harga diri dan kebahagiaan dari selembar karpet atau tingginya jabatan. Jadilah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi sesama, seperti saat kamu kecil dulu. Ayah tidak pernah meninggalkan kalian. Ayah hanya pulang ke hati ayah yang damai. Dan ayah akan selalu menyayangi kalian. Carilah kedamaian, Nak, karena di sanalah harta yang takkan pernah habis, peluk hangat dari ayah." Pak Harun menyerahkan surat-surat itu. Ia berpesan kepada Risa, "Berikan ini pada mereka. Biarlah mereka membaca dan merenung sendiri. Ayah hanya ingin mereka tahu, hati ayah sudah memaafkan, jauh sebelum mereka meminta." Setelah membaca surat itu, Bayu dan Citra menangis terseduh-seduh. Mereka menyadari betapa kerdilnya hati mereka dibandingkan kebesaran jiwa ayah. Mereka mengerti bahwa ayah tidak ingin balasan materi atau kekuasaan. Ayah hanya ingin mereka menjadi manusia yang baik. Pesan itu menyentuh bagian terdalam hati mereka. Mereka tidak lagi mencari ayah demi Citra, tetapi demi memohon petunjuk tentang bagaimana cara menemukan kedamaian yang sama.
Warisan hati yang tulus itu berhasil meluluhkan kesombongan dan keangkuhan yang selama ini menutupi mata mereka. Pesan itu menyentuh bagian terdalam hati mereka. Mereka tidak lagi mencari ayah demi citra, tetapi demi memohon petunjuk tentang bagaimana cara menemukan kedamaian yang sama. Warisan hati yang tulus itu berhasil meluluhkan kesombongan dan keangkuhan yang selama ini menutupi mata mereka. Waktu terus berjalan, dan Risa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, cucu pertama Pak Harun. Bayi itu diberi nama yang sederhana, penuh makna, yang dipilih langsung oleh Pak Harun. Suasana rumah kecil itu kini dipenuhi aroma bayi, tawa riang, dan kebahagiaan tak terkira. Bayu dan Citra, yang kini menjalani kehidupan yang lebih sederhana dan fokus pada keluarga setelah berpisah dari pasangan masing-masing, termasuk Maya, si menantu beracun, yang harus menerima konsekuensi dari sikap dinginnya, sesekali datang berkunjung ke rumah Risa. Kunjungan mereka kini berbeda, tidak ada lagi pameran kekayaan atau sindiran halus. Mereka datang dengan hati yang tulus, hanya untuk melihat ayah dan menimang keponakan mereka. Pak Harun menerima mereka dengan senyum. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu yang menyakitkan. Ia hanya memberikan pelukan hangat. "Rumah ini terasa sangat damai ya," ujang Bayu suatu kali. Matanya menatap haru pada ayahnya yang sedang menimang cucu. "Kedamaian itu ada di hatimu, Nak, bukan di marmer," jawab Pak Harun lembut. Terkadang Pak Harun teringat akan suara tangis tanpa suara yang ia tahan di kamar mewah itu. Namun kini, suara yang terdengar di rumahnya hanyalah suara tawa Risa dan tangisan kecil cucunya, yang justru terasa seperti lagu paling merdu. Bayu dan Citra, meskipun kehilangan sebagian besar kekayaan mereka akibat krisis bisnis yang menimpa setelah kepergian Pak Harun, justru menemukan kembali kebahagiaan sejati. Mereka mulai berjuang dari awal, tetapi dengan hati yang lebih bersih. Mereka menyadari, ayah mereka telah memberikan pelajaran paling berharga. Kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita dapatkan, tetapi pada apa yang kita berikan, dan pada kemurnian hati untuk mencintai tanpa syarat. Pak Harun, dengan tongkat kayu sederhana di tangan dan senyum ikhlas di wajahnya, duduk di teras kecil itu, menikmati senja bersama cucunya. Kesimpulan, kisah Pak Harun mengajarkan bahwa pada akhirnya, warisan sejati bukanlah tanah atau bangunan, melainkan ikatan hati. Kasih sayang yang tulus dari seorang ayah tidak bisa dihancurkan oleh cacian atau kemewahan. Sebab, hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalan untuk pulang ke kedamaian, meskipun harus meninggalkan segalanya.